Oke, welcome to M365 Indonesia Community. Kali ini kita akan ngobrol mengenai bisa nggak sih Microsoft 365 ini dipakai oleh perusahaan UKM ya dengan study case company saya sendiri PT Claudia Lestari Anugrah atau kita singkat aja sebagai PT Claudia ya, yang mana ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan accounting dan perpajakan ya, dan karyawannya 5 orang, jadi bisa kita bilang sebagai UKM ya. Nah, sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya, PT Claudia ini memiliki kebutuhan untuk melakukan email kepada eh, antar karyawan ataupun kepada eh, klien gitu ya. Dan selanjutnya ada juga kebutuhan untuk para karyawan ini karena dia menerima email atau menerima dokumen dari klien. Nah, dia perlu dilakukan sharing terhadap karyawan-karyawan lainnya atau karyawan tertentu yang memang memiliki kepentingan terhadap dokumen tersebut gitu ya. Dan kemudian juga mulai muncul kebutuhan mengenai bagaimana bisa melakukan kolaborasi secara multimedia seperti teks, seperti eh, video maupun audio gitu ya. Kita mulai dari email. Sebagai nature-nya perusahaan konsultan, agak-agak nggak banget gitulah kita menggunakan misalkan ptclaudia@gmail.com, ptclaudia@yahoo.com, ptclaudia@ emailgratisan.com gitu ya. Kayaknya nggak banget gitu, kayak nggak modal atau bahkan kayak nggak bonafit gitu ya. Akan lebih baik menggunakan misalkan sagi@ptclaudia.co.id gitu ya, atau sagi@claudia.id gitu. Itu akan lebih kelihatan mengenai credibility dari eh, perusahaan itu atau personil dalam perusahaan itu dibanding menggunakan sagi@gmail.com gitu ya, karena sebagai karyawan dia mewakili dari perusahaan. Tentunya kita mikir bahwa kalau kita mau mengachieve atau kita ingin memiliki eh, email sagi at nama perusahaan.com gitu ya. Nah, itu kita perlu memiliki sebuah email server yang mana tentunya beli servernya aja nggak murah, bisa puluhan juta, belum lagi license-nya ya. Kita kenal dulu ada Lotus Domino atau ada Exchange server ya yang on premise ya. Tentu saja itu baik server maupun license-nya nggak murah gitu. Nah, atau kita mau yang versi murahnya itu adalah menggunakan yang sekalian kita beli barengan sama hosting, misalkan cPanel. Nah, itu bisa dipakai sih, cuma ya security-nya, spamnya, kemudian masuk dalam situ ada phishing dan lainnya ya agak sering banget masuk. Nah, di Microsoft 365 itu ada fitur itu adalah Exchange Online ya. Exchange Online ini adalah dia seperti sebuah email server yang sifatnya enterprise ya. Enterprise grade loh ya. Sekelas yang digunakan misalkan perusahaan seperti Garuda, Astra atau perusahaan-perusahaan yang besar lainnya ya, bisa kita gunakan di UKM ya dengan langganan paket ya kalau nggak salah yang bahkan yang paling kecil itu Business Basic gitu. Belum lagi dengan paket yang bahkan yang paling kecil ini, kita juga bisa mendapatkan eh, SharePoint yang bisa digunakan untuk melakukan sharing file. Jadi kita nggak perlu memiliki ada sebuah file server tersendiri atau ada satu file server yang kita taruh di kantor kita cukup online aja gitu ya. Belum lagi bahkan pasti di paket paling bawah kita bisa mendapatkan itu Teams ya. Teams ini yang bisa kita gunakan untuk kita bisa lakukan chatting, kita bisa lakukan eh, video call ataupun kita mau melakukan video meeting atau bahkan cuma sekedar yang paling sering dipakai itu adalah audio call ya. Nah, dengan menggunakan Teams ini kita udah mulai bisa melakukan mengeliminir penggunaan WhatsApp ya. Terus terang saya memang masih menggunakan WhatsApp. Menggunakan WhatsApp ini bagus untuk kita misalkan mau menggunakan orang ke orang eksternal kepada klien itu eksternal, it's okay gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita mau melakukan pengiriman file kepada orang lain, tentunya seringkali file ini pengalaman pribadi adalah saya mengirim file kepada orang menggunakan WhatsApp ya. Nah,
dalam waktu berapa lama file itu bisa hilang. Kenapa? Karena saya ngirim file ke orang lain, dalam hal ini ke kolega saya di perusahaan, ya. Saya biasa ngirim pakai WhatsApp desktop. Nah, WhatsApp desktop file itu tidak tersimpan di handphone saya, tapi tersimpan di handphone yang nerima. Kalau misalkan handphone yang nerima itu dia menghapus message itu atau dia ganti handphone dan dia nggak transfer datanya, bisa jadi kalau misalkan dalam beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian kita membutuhkan file tersebut tidak bisa di-retrieve kembali, gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan Microsoft 365 ini, kita dapatkan yang paling basic itu adalah email, ya, tentunya dengan alamat perusahaan kita, ya, kemudian mendapatkan file sharing atau repository per orang dapat satu tera. Oke, tadi saya lupa sebut mengenai OneDrive, ya. Nah, per orang dapat 1 tera, jadi kita bisa menyimpan file-file pekerjaan kita bukan cuma di komputer tapi juga bertersinkronisasi ke cloud, sehingga kalau terjadi apa-apa di komputer kita bisa sinkronkan balik gitu. Belum lagi kita ada fitur juga SharePoint yang serupa, yang mana itu bisa digunakan untuk kita lakukan sharing file. Plus kita ada Teams yang bisa jadi itu menjadi semacam kayak front end, ya, untuk kita chatting, kita lakukan video call, audio call, dan juga sharing file gitu ya. Nah, jadi tools-tools yang sifatnya enterprise grade ini bahkan UKM pun bisa gunakan. UKM yang sifatnya atau yang jumlah karyawannya itu misalkan seperti PT Claudia 5 orang, ya, kami gunakan Microsoft 365. Atau bisa sesimpel perusahaan yang ukurannya one person company, itu bisa juga gitu. Ya, misalkan perusahaan yang Anda sebagai independent developer, Anda sebagai freelance designer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tetap Anda bisa gunakan Microsoft 365 walaupun Anda perusahaannya kecil, Anda bisa menggunakan teknologi yang enterprise grade dengan harga yang sifatnya kita bayar bulanan aja gitu, nggak perlu kita beli server dulu dan lain sebagainya gitu. Saya rasa itu dulu yang saya ingin obrolkan mengenai bisa nggak sih Microsoft 365 ini digunakan oleh perusahaan kelas UKM. Jawabannya adalah bisa banget, bahkan perusahaan PT Cloud yang 5 orang atau bahkan ada perusahaan 1 orang bisa banget. Kalau Anda ada saran mengenai hal apa saja yang kita bahas, dan nanti saya juga akan undang pembicara-pembicara lainnya yang di channel ini untuk kita bisa ngebahas hal-hal baru mengenai Microsoft 365. Jangan lupa Anda join ke channel Telegram dari Microsoft 365 Indonesia di t.me/m365id gitu ya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Oke, bye.